Resolusi saya untuk tahun ini adalah mewujudkan ini yang tidak terwujud sejak lama pada tahun. Orang-orang yang sok menuliskan resolusi menjelang tahun baru boleh jadi itu adalah khayalan terhadap diri sendiri. Khayalan itu menggambarkan ada banyak orang menginginkan sesuatu, tapi tak kunjung mencapainya. Mengapa? Jawabannya sederhana, karena ia tidak pernah melakukan langkah-langkah untuk mencapainya. Ada begitu banyak orang berniat untuk mencapai sesuatu, tapi tidak kunjung melakukan hal-hal yang membuatnya mencapai hal itu. Banyak orang ingin berubah, ingin mendapatkan hasil yang berbeda. Banyak orang menginginkan hal-hal baru, tapi ia tetap melakukan hal-hal atau kebiasaan lama, maka ia tidak akan mendapatkan hal-hal baru. Hal-hal baru hanya bisa didapatkan dengan tindakan baru. Perubahan hanya bisa didapat dengan melakukan perubahan tindakan. Kata Einstein, kegilaan adalah melakukan hal yang sama berkali-kali dengan mengharapkan hasil yang berbeda. Tanpa sadar banyak orang melakukan kegilaan itu. Jadi apa makna sebuah revolusi awal tahun? Resolusi itu rumusan tekad, sebuah mimpi. Jadi kita tahu rumusan saja tidak akan mewujudkan sesuatu. Rumusan itu harus diuraikan menjadi daftar tindakan yang harus dilakukan. Dengan mencapai sesuatu, kita mesti tahu jalan yang harus dilalui untuk mencapainya. Jadi rumuskan revolusi saja tidak cukup. Kita hanya menyediakan jawaban atas pertanyaan, bagaimana mencapainya, apa yang harus dilakukan, dan apa saja yang diperlukan. Setelah tahu, masih ada lagi rumusan rencana, kapan, di mana, dengan siapa, berapa biaya, dan sebagainya. Detail itu adalah hal yang penting. Banyak orang tahu apa yang hendak dilakukan, tapi tidak melakukannya, alasannya sibuk. Sebenarnya ia tidak sangat sibuk, ia hanya gagal dalam perencanaan sehingga banyak waktunya yang terbuang, atau alasannya ia tak punya dana dan daya, padahal ia punya. Hanya saja ia tidak menyusun perencanaan keuangan dan pengelolaan waktu yang baik, sehingga ia melakukan banyak pemborosan waktu dan dana. Sering terbuang percuma kalau kita bertindak tanpa rencana. Puncak terpenting dari resolusi adalah tindakan atau aksi. Satu demi satu tindakan yang sudah direncanakan dilaksanakan dan diukur hasilnya. Lalu kita selalu melihat titik tujuan. Selangkah kita maju, kita cek dan pastikan langkah itu membuat kita lebih dekat ke arah tujuan, bukan ke arah lain. Bila ternyata kita melenceng, kita harus melakukan langkah koreksi untuk membenarkannya. Tidak jarang orang berhenti di tengah jalan karena merasa lelah. Bahkan banyak yang berhenti pada langkah pertama. Kenapa? Mungkin karena ia enggan berubah. Ya, perubahan sering terasa menyakitkan. Pikiran menginginkan perubahan, tapi badan ingin tetap berada di tempat yang sudah nyaman. Keadaan ketika belum ada perubahan. Maka kunci terpenting untuk melakukan perubahan adalah dengan menyadari bahwa perubahan itu mutlak diperlukan. Salah satu kuncinya adalah dengan menikmati tindakan baru. Apapun langkah yang dipilih itu adalah langkah berat. Masalahnya ia akan jadi lebih berat lagi kalau tidak dinikmati. Kuncinya adalah rumuskan rencana yang realistis untuk diri sendiri. Jangan jadikan rencana orang lain sebagai rencana diri sendiri, karena bisa jadi tidak cocok. Cukup jadikan rencana atau langkah orang lain sebagai referensi saja. Gunakan dukungan dari berbagai pihak. Melakukan tindakan bersama dalam komunitas bisa membantu memberi semangat. Tapi ingat, efeknya bisa pula sebaliknya, yaitu memberi beban berlebihan. Bagilah rencana aksi dalam beberapa tahap. Tandai awal dan akhir tahapannya. Itu akan membuat rencana itu jadi lebih pendek, sehingga lebih mudah dicapai. Dengan begitu, kejenuhan kita dikurangi, atau kejenuhan bisa dikurangi. Pencapaian tahap demi tahap akan memberi energi tambahan, kesadaran bahwa kita membuat kemajuan dan semakin dekat pada tujuan
adalah salah satu sumber energi yang penting. Dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Terima kasih.